Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Saudara sekalian, Habib makin keterlaluan. Di mana ini ada video yang beredar. Seorang Habib menceritakan ada leluhurnya, di mana yang bernama Habib Abdullah bin Faqih. Itu sombong sekali, saudara sekalian. Bahkan dia mengatakan kepada muridnya, ente tidak pantas menjadi muridku. Yang pantas menjadi muridku adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor, Sayyidina wa Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan di depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Haji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, langsung bawa. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun muslim, kami nggak tahu mereka itu muslim ahlu sunnah wal jamaah atau bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Berarti mereka bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorob kepada kakek mereka. Saya sebagai muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain lebih pintar nahwu sorob daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya 25 rasul talabu cari ilmu, dapat ilmu dari kakek mereka. Di Malang ada yang ceramah, katanya justru yang pantas belajar pada kami Imam Syafi'i. Bukan kami yang harus ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Madhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu yang lebih pantas ngaji kepada kami. Bangsa itukah yang akan kau serai, kau amanati, jaga mengelola Nusantara? Saudara sekalian, seperti biasa, tidak Habib namanya kalau tidak mengagung-agungkan leluhurnya, saudara sekalian. Di mana ini ada seorang Habib, ya ini mungkin beliau sudah meninggal ya. Nah, ini seorang Habib As-Sagaf ini, dia menceritakan bahwasanya ada seorang Habib yang bernama Abdullah bin Faqih. Ini diceritakan seorang Habib yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam suatu majelis dia dengan percaya dirinya mengatakan bahwasanya yang menjadi daripada muridku yang pantas itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Mazhab yang 4, saudara sekalian. Ini sungguh-sungguh bagaimana kita menghadapi para Habib ini, terutama pada para ajarannya yang sangat-sangat menyesatkan kita, saudara sekalian. Bahkan sekelas bukan Imam Syafi'i juga, bahkan sekelas Abdul Qadir Al-Jailani itu kalah pamornya. Ada yang lebih alim dengan dia, ada yang lebih masyhur dengan dia, saudara sekalian. Siapa dia? Inilah dia yang
bahkan mengatakan dirinya anallah, saudara sekalian, yaitu Faqih al-Muqaddam yang kita kenal di dalam sejarah. Kita kenal itu tidak ada orangnya, tidak ada wujudnya. Ini siapa ini? Apakah orang atau tidak, saudara sekalian? Kenapa? Karena menurut sejarah dan kitab zaman dan murid-muridnya pada zaman itu tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang memberi keterangan tentang keberadaannya, saudara sekalian. Ini fiktif dikarang oleh Ba'alwi, dicantumkan dalam kitab internal Ba'alwi yang disiapkan untuk menandingi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena memang dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sejarah yang saya ketahui, saudara sekalian, itu memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang daripada suatu kabilah, suatu kerajaan yang kuat, yaitu sebagai nenek moyang Ba'alwi. Mungkin ini menjadi dendam kesumatnya. Makanya sampai-sampai ingin mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara sekalian. Padahal kita orang-orang Nusantara, orang-orang asli pribumi itu mengagungkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia dan membaca rotib-rotibnya. Nah, ini kita kembali, saudara sekalian, yaitu Abdullah bin Faqih Al-Muqaddam. Ini memang apa ya? Kalau kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh Habib Asgaf ini sangat-sangat merusak daripada ajaran kita, saudara sekalian, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menandakan bahwasanya mazhab Habib itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara sekalian. Kenapa? Karena yang menciptakan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun, artinya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah pun dianggap dirinya paling alim, saudara sekalian. Dan juga ada video yang kedua tadi, saudara sekalian, di mana ada seorang Habib yang bermimpi bahwa Rasulullah SAW, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan itu buru-buru. Coba bayangkan, baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Ali, lalu kemudian Sayyidina Hasan, itu buru-buru. Buru-buru kenapa? Buru-buru ingin belajar nahwu, saudara sekalian. Coba bayangkan, ini mimpi macam apa yang seperti ini? Dan itu disampaikan kepada jamaahnya, saudara sekalian. Iya, memang kalau itu mimpi Anda, saudara sekalian, ya mungkin tidak perlu diceritakan kepada para jamaah, karena nanti akan salah paham, saudara sekalian. Ini kalau bukan glorifikasi, saudara sekalian, itu apa namanya? Ya, kalau kita mimpi, lalu kemudian mimpi seperti itu, memang kalau benar mimpi seperti itu, ya juga usah diceritakan. Lalu ini dituang dalam kitab, lalu kemudian diceritakan ke para jamaah. Dan ini orang salah paham. Seperti Mi'rajnya. Kan rame-rame sekarang Mi'raj daripada Faqih Al-Muqaddam itu dikatakan, diklarifikasi oleh Taufik Asgaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah. Itu bukan Mi'raj secara ke Sidratul Muntaha, katanya. Itu naik ke langit ke-7. Coba bayangkan. Itu cuma naik, bukan ke Sidratul Muntaha. Padahal jelas-jelas Faqih Al-Muqaddam berkomentar, urija bihi ila Sidratul Muntaha, saudara sekalian. Ke Sidratul Muntaha, jelas-jelas Sidratul Muntaha. Dan itu pun kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Taufik As-Segaf, bahwa mi'rajnya Faqih Al-Muqaddam itu maksudnya sholat, saudara sekalian. Sholat apa? Dalam riwayat surat menyurat Faqih Al-Muqaddam itu dikatakan bahwasanya ada riwayat mengatakan 70, ada yang mengatakan bahwa riwayatnya 27, dan ada yang mengatakan 7 kali. 70 kali, 27 kali, 7 kali riwayatnya. Sholat apa yang 7 kali, 27 kali, 70 kali, saudara sekalian? Ataupun kita sholat wajib 50 kali. Inilah, saudara sekalian, perlunya kita memilah dan memilih guru.
Dimana kalau kita lihat ajaran Ba'alu ini memang agak lain, saudara sekalian, lain sekali. Bahwasanya ketika mereka menyebut leluhur mereka, artinya orang yang memang belum tentu ada juga, saudara sekalian. Ada dalam kitab internal mereka. Mereka sebut dengan berbagai macam gelar. Al-Habib, Al-Faqih, Al-Hafiz, Al-Lama, Al-Syekh. Panjang sekali. Namun ketika menyebut daripada taruhlah Wali Songo, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, biasa-biasa saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ketika menyebut leluhur mereka, terutama Faqih Muqaddam, saudara sekalian, luar biasa. Waliullah, Al-Lama, Al-Hafiz, Faqih Al-Mujtahid, dan lain sebagainya. Ini apa namanya, saudara sekalian? Bahkan ini menjadi bukti video ini, saudara sekalian, bahwasanya Habib ini memang ajarannya perlu dipertanyakan, saudara sekalian. Masa sekelas seorang Habib pun itu dengan PD-nya mengatakan bahwasanya yang pantas menjadi murid saya itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jangankan itu, seorang imam, saudara sekalian. Bahkan Rasulullah pun itu didakwahkan, disebarkan. Rasulullah belajar. Nabi Muhammad belajar kepada seorang Habib. Bukannya kita mengkorek-korek kesalahan orang, saudara sekalian. Namun Anda menyampaikannya dalam media gitu kepada jamaah. Jadi perlu kita sampaikan juga counternya, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.